Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan membahas suatu praktek yang banyak terjadi di tengah para pedagang, fenomena di mana kalau seorang pedagang ini mungkin ingin menjual beberapa barangnya kepada misalnya kepada perkantoran, kepada instansi, ketika ada yang menolong dari dalam kantor tadi, dari dalam perkumpulan tadi, ada yang menolong, mungkin terjadilah pembelian skala besar. Mungkin kalau itu seperti jaket mungkin bisa saja puluhan pieces. Kalau itu dagangannya catering mungkin bisa 100 kotak, 200 kotak untuk event-event dan yang sejenisnya. Itu biasanya pedagang merasa tersanjung, merasa makan budi. Maka kemudian dia berikan hadiah dalam bentuk tanda terima kasih kepada orang yang bantu, sehingga jebol nih project, sehingga masuk nih barang dagangan kepada kantor tadi atau kepada suatu perkumpulan tadi. Ini sering juga terjadi, dikasih hadiah atas nama tanda terima kasih karena udah dibantu tuh. Jadinya barang kita, dagangan kita bisa dibeli skala besar. Dagangan kita, barang dagangan kita itu bisa ya terjual ke sana karena ada orang tadi itu yang bantu. Nah, bagaimana hukum Islam memandang seperti ini? Tanda terima kasih karena telah dibantu meluluskan ya proyek dia, memasarkan barang dagangan dia. Tanda terima kasih seperti ini di dalam Islam itu dilarang. Tapi kita nanti bagi kondisi-kondisi siapa nanti yang terlarang dan siapa yang boleh kita akan rinci. Hukum asalnya yang seperti ini dilarang. Ada hadis riwayat Abu Dawud. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man syafa'a li akhihi syafa'ah fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha fa qabilaha faqad ata baban aziman min abwabir riba." Barang siapa yang menolong saudaranya, barang siapa yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, sehingga tadi tuh bisa masuk dagangannya, bisa masuk mungkin jualannya, fa'ahda lahu hadiyatan 'alaiha. Kemudian yang ditolong tadi, ya pedagang yang ditolong masuk barang dagangannya tadi, memberikan hadiah kepada yang memudahkan urusan tadi. Faqabilaha, yang memudahkan urusan tadi diterima sama dia hadiah tadi, faqad ata baban aziman min abwabir riba. Maka sungguh orang yang menerima hadiah tadi dia telah mendatangi pintu yang besar
di antara pintu-pintu riba. Itu disebut pintu riba. Bahkan kalau bahasa kerennya, bahasa undang-undangnya itu disebut gratifikasi. Ini disebut gratifikasi. Hadiah dalam makna yang luas. Jadi hal seperti tadi yang versi masyarakat disebut, oh ini kan tanda terima kasih. Ini kan untuk balas jasa. Tapi syariat memandangnya itu adalah pintu, mendatangi salah satu pintu di antara pintu riba. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi kita rinci nih, ditolong dagangan kita, ditolong tuh, dibeli sama perkantoran misalnya, sama perkumpulan, ada yang nolong tuh. Kemudian kita kasih tanda terima kasih kepada yang nolong. Nah, ini nanti kita rinci dulu nih. Yang masuk ke hadis tadi itu yang mana? Pertama, kondisi pertama. Yang menolong meluluskan tender atau dagangan kita tadi itu, pertama, dia orang swasta. Pertama, dia swasta dan dia tidak terikat. Dia cuma kenal link saja. Dia bukan anggota perkumpulan tadi dan dia juga bukan pengurus lah ya. Dia bukan pengurus inti di anggota perkumpulan, bukan decision maker, atau bukan orang karyawan kantor manapun. Dia cuma menunjuk jalan. Nah, ini bahasanya penunjuk jalan. Dia orang luar. Dia pihak ketiga. Enggak ada kaitannya dengan perkumpulan tadi. Tidak ada kaitannya mengambil keputusan dan tidak ada kaitannya dengan perkantoran manapun. Dia hanya orang lepas saja. Kemudian kita dagang, kebetulan dia kenal, dia coba tawarkan ke satu kantor, ternyata cocok. Dia orang lepas. Kalau seperti ini Pak, boleh dikasih fee tadi, boleh dikasih tanda terima kasih tadi, karena dia tidak ada kepentingan. Dia cuma mempermudus, membantu, memudahkan. Karena dia bukan orang kantor, dia tidak punya jabatan, dan dia bukan anggota perkumpulan tadi. Dia bukan panitia di sana. Dia hanya orang lepas saja. Sekedar merekom saja, ternyata lulus, terjual, ada pembelian skala besar. Ini dikasih dia silahkan. Karena dia orang lepas, tidak ada kepentingan. Yang kedua, orang swasta ini yang dia ternyata karyawan di kantor tadi, atau dia ternyata anggota atau panitia di suatu perkumpulan. Nah, kemudian dia tuh yang kenal dengan pedagang, biarlah wak cibo masukan galeh kau, barang kau, biarlah wak cibo masukan ke kantor, gitu ya bahasanya. Dia nih, tapi dia anggota di kantor sana, atau yang berwenang mengurus bagian tadi, atau dia panitia atau orang penting di suatu perkumpulan, jebol atau tembus tender tadi, masuk project tadi, maka orang ini karena dia swasta, dari sisi kantor swasta, dari sisi perkumpulannya pun swasta, bisa masuk dagangan tadi, entah itu berupa makanan atau mungkin beberapa aksesoris, masuk dia. Bolehkah dia mendapat diskon tadi? Kalau ini swasta, maka dia pertama lapor. Kalau itu kantor, perusahaan swasta, maka dia harus lapor kepada owner dulu. Kalau owner sebut, ya sudah, ambil aja untuk bapak, menjadi halal dia. Tapi kalau ownernya bilang enggak, ini masuk ke kas kantor, maka masuklah ke kas kantor. Kenapa? Karena karyawan kantor tadi, ya, dia beli barang tadi pun, atau lulus pun barang tadi, yang belanja adalah uang kantor. Demikian juga anggota perkumpulan tadi, dia harus bawakan kepada rapat. Anggota yayasan dia bawa harus kepada rapat. Nah, dia perwakilan, sehingga ada pedagang dekatin dia, jebol, tembuslah beberapa barang dibeli oleh yayasan tadi. Kemudian dikasih hadiah pengurus yayasan tadi atau perkumpulan tadi. Kalau ini swasta yayasan, maka bawakan ke rapat atau tanya yang lebih tinggi jabatannya, ini bagaimana status hadiah ini. Kalau yayasan biasanya masuk ke kas yayasan. Ini untuk yang swasta. Pertama dia tadi kita bahas, dia orang lepas, nggak ada ikatan di mana-mana. Yang kedua, dia adalah memang karyawan di sana atau salah satu pengurus di sana. Tapi ini basicnya swasta. Itu hukum yang berlaku. Kemudian kalau dia pegawainya pegawai negeri, jadi di kantor instansi negara, atau ada perkumpulan yang mungkin dibentuk negara.
Kemudian salah satu anggotanya merekom dagangan kita tuh para pedagang, masuk ke sana. Kemudian dikasih hadiah. Ini baru dia. Nanti ada undang-undang yang mengatur itu. Kalau undang-undang mengatakan itu gratifikasi, maka dia gratifikasi. Kalau undang-undang menyebut itu bukan gratifikasi, maka itu tidak gratifikasi, tapi tetap saja dilaporkan. Jadi itu dia. Di dalam dunia dagang yang disebut tadi itu tanda terima kasih karena barangan dagangan kita ada yang meluluskan, terbeli, terjual ke kantor, terjual ke suatu perkumpulan, ke suatu yayasan, maka kita rinci nih. Yang nolong tadi dia masuk kategori yang mana? Kalau yang nolong tadi memang karyawan sana, apalagi negeri dia, berhasil pembelian melalui jalur dia, maka kita tidak boleh kasih hadiah terima kasih kepadanya, karena Nabi yang larang, karena itu salah satu pintu di antara pintu-pintu riba. Itu nantinya ke depannya, itu kalau kita tawarin lagi tuh, kita akan masuk, dagang kita akan langsung masuk karena kita sudah kasih hadiah. Padahal bisa saja ada pedagang lain punya barang mungkin bagus dari kita, punya harga lebih murah dari kita, tapi tidak kasih tanda terima kasih, itu nggak diluluskan. Tapi karena kita rajin kasih tanda terima kasih ini, maka proyek kita, barang kita yang diluluskan. Maka ada ketidakprofesionalisme di sana. Nah, terkait karyawan-karyawan yang dia memang bekerja di sana, atau mungkin di suatu perkumpulan dia memang punya jabatan di sana, dan dialah yang menolong masuknya dagangan kita ke event-event mereka, pembelian skala besar. Ini kalau dikasih tidak boleh. Ini juga selaras dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad. Hadayal umali gurul. Hadiah yang diberikan kepada pemangku jabatan, orang-orang yang punya jabatan mengambil keputusan, maka hadiah itu adalah gratifikasi. Hadiah itu adalah sogok. Jadi perhatikan, kita kalau berdagang, kalau masuk barang dagangan kita melalui seseorang, dia bantu masuk, maka dirinci orang ini dia masuk yang mana. Apakah murni orang lepas, gak ada kaitan dengan kantor tertentu, gak ada kaitan dengan perkumpulan tertentu, bahkan saudaranya pun tidak ada di sana, sehingga memang pure rekomendasi dia, maka dia boleh mendapat uang tersebut. Tapi kalau dia karyawan di sana, kalau dia panitia di suatu perkumpulan, orang berpengaruh di sana, sehingga dia bisa jebol, maka jangan kasih dia hadiah tanda terima kasih, karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena tadi hadiah untuk pemangku jabatan itu adalah sogok. Kenapa demikian? Karena pemangku jabatan ini sering dapat hadiah. Pertama, mereka sudah digaji atas kerja dan jasanya. Memang ketika kantor tadi butuh barang, mungkin butuh makanan, memang dia akan cari juga. Dan memang itu bagian dari kerjaan dia. Mencari untuk kebutuhan kantornya tadi. Mencari untuk kebutuhan perkumpulan tadi. Itu memang tanggung jawab dia. Bahkan sebagian mereka kalau dia karyawan di sana, dia atas kerja mencari kebutuhan-kebutuhan tadi. Kantornya minta 1000 meja, 1000 kursi. Dia memang cari juga. Dan dia kerjaannya mencari barang-barang, inventaris mungkin, pengadaan mungkin. Dia udah digaji atas jasanya. Dia kerja itu udah digaji. Jadi ketika dia beli di satu furnitur, toko furnitur, dia beli di situ kursi misalnya 1000, meja 1000. Kemudian dia dikasih tanda terima kasih. Itu jelas sogok. Dia mencari itu memang kebutuhan kantor. Dia mencari kursi dan meja 1000 unit tadi, memang itu kerjaan dia. Dan itu kerjaan dia, dia sudah digaji atas kerjaannya mencari kebutuhan kantor. Dia beli skala besar, dikasih tanda terima kasih. Maka tanda terima kasih tadi kata Rasul ini pintu riba. Ini namanya sogok karena dia kerja itu memang kerja dia. Nabi SAW bersabda, "Man ista'malnahu ala amal, farazaqnahu rizqan. Fama akhadha ba'da dzalik fahuwa gulul." Barang siapa yang kami lantik beri satu jabatan, kemudian kami gaji, dia kerja itu digaji, maka apa-apa yang dia ambil di luar gajinya, seperti tanda-tanda terima kasih, hadiah-hadiah seperti tadi, karena gulul, maka itu harta haram, maka itu harta khianat, atau lebih tepatnya itu adalah sogok. Karena dia sudah digaji, memang itu kerjaannya, memang akan mengadakan kursi dan meja.
Kadang-kadang dia beli di suatu toko, wah pembelian besar, meja dan kursi 1000 unit. Nah, itu biasanya tukang toko kasih tanda terima kasih itu sama yang beli tadi. Nah, ini diperhatikan, itu dilarang oleh syariat Islam. Dan kenapa orang-orang seperti ini dilarang mendapatkan hadiah atau tanda terima kasih tadi? Pertama, itu kerjaan dia dan dia digaji. Yang kedua, dia dikasih tanda terima kasih tadi sekali lagi karena jabatannya. Dia dapat hadiah-hadiah tadi karena jabatannya. Dia bisa meluluskan proyek tadi karena jabatannya. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Ada hadis Sahih Bukhari, Rasul SAW dikisahkan di situ, istamala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asad yuqalu lahu ibnu Lutbiyah ala sadaqah. Rasul pernah mengangkat seorang pemuda dari kalangan Bani Asad, namanya Ibnu Lutbiyah. Dia dilantik, diangkat untuk menarik zakat kepada perkampungan Bani Sulaim di pinggiran kota Madinah ala sedekah. Memang tugasnya untuk tarik zakat. Falamma qadima faqala hadza lakum wa hadza uhdiya li. Tatkala selesai dia tarik zakat, selesai dia kerja dan dia sudah digaji, dia lapor ke Nabi alaihi wasallam, ini uang setoran zakat. Sementara sebagian ini hadiah dikasih untukku. Hadiah dikasih untukku. Maka faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Rasul langsung naik mimbar, langsung mencela, "Ma balul 'amil nab'asu fayati faqal hadza laka wa hadza li." Ini ada apa? Ini ada apa gerangan seorang karyawan yang kami lantik, kami utus bekerja. Kemudian tatkala dia datang, dia sebut ini untuk kalian dan ini untukku. Fahalla jalasa fi baiti abih au baiti ummih fayanzuru ayyuda lahu amla. Ini Sahih Bukhari. Nah, kemudian kata kuncinya dari Nabi SAW, ini orang, coba dia duduk saja di rumah bapak dan ibunya tanpa jabatan, kita lihat, kata Rasul, apakah dikasih hadiah, apakah dikasih tanda terima kasih atau tidak. Jadi perhatikan ya, dia dapat tanda terima kasih itu karena dia jabatannya dan karena dia memang digaji, itu yang dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.